Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah di madhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu pembahasan berkaitan tentang pondasi-pondasi di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya kita awali dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian kita kepadanya dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas kemudahan, kesempatan, nikmat hidup yang kita dapatkan, kita rasakan sampai detik ini, yang dengannya kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang merupakan kebaikan, yang kita berharap itu semua menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita senantiasa memohon selawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya telah kita membahas 5 rukun iman ya, yang merupakan prinsip dasar di dalam agama Islam ini. Yang pertama, kita beriman kepada Allah, tu'mina billahi wa malaikatihi, demikian pula kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, demikian pula kita beriman akan kitab-kitab yang Allah turunkan bersama dengan rasul-rasulnya. Ya, demikian kita beriman kepada utusan-utusan Allah. Dan yang terakhir telah kita bahas berkaitan iman kepada hari akhir ya. Untuk mina bil yaumil akhir. Ya, kita beriman kepada hari akhir, hari kiamat, mulai dari seseorang wafat, kemudian dikubur, ditanyai malaikat, ya, kemudian dibangkitkan kelak pada yaum mahsyar, dikumpulkan, ya, kemudian semua dihisab, ya. Kemudian manusia akan melewati sirat, ya, dan pada akhirnya hanya ada 2 tempat, hanya ada 2 golongan, ya, apakah mereka min ahlil jannah atau min ahlin nar, ya. Maka itu pembahasan yang sudah kita bahas secara rinci terkait 5 pembahasan ya, atau pokok prinsip di dalam agama Islam. Dan yang terakhir pada hari ini kita akan bahas yaitu keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan prinsip ya di dalam agama Islam. Kita beriman atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya keimanan itu engkau beriman akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik ataupun yang sebaliknya. Engkau harus beriman, engkau harus yakin. Penulis membawakan satu kaidah berkaitan tentang hal itu.
kullu ma kana wa ma yakunu fallahu ta'ala alimahu wa katabahu wa sya'ahu wa khalaqah. Ya, segala sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi, semuanya itu telah diketahui oleh Allah. Allah telah mengilmuinya, baik hal-hal yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Kemudian Allah catatkan itu semua, Allah tulis. Ya, semua hal-hal yang telah terjadi dan yang akan terjadi telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah selesai pencatatan itu. Wa sya'ahu, dan itu semua atas kehendak Allah, keinginan Allah, iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang telah terjadi dan akan terjadi itu tak pernah keluar dari masyiah Allah, tak pernah keluar dari apa yang telah Allah inginkan, Allah kehendaki. Dan pada akhirnya khalaqahu, semua itu Allah yang menciptakannya. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah hakikat daripada takdir itu. Ya, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini, bahkan di alam semuanya, bukan hanya alam manusia, seluruh alam itu sudah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah catat hal itu. Semuanya, bahkan secara detail, bukan secara umum. Secara detail, secara rinci Allah catat semuanya. Dan itu semua lahir atas keinginan Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, dan kelak yang akan kita rasakan, semuanya itu tak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun perbuatan kita, amalan kita, baik itu yang baik, yang positif ataupun yang negatif, semuanya itu tak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang namanya iradah, yang namanya kehendak, itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan iradah syar'iyah dan ada yang disebut dengan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah adalah hal-hal yang Allah cintai, Allah ridhai. Ya, sebaliknya iradah kauniyah itu tidak menunjukkan Allah cinta terhadap sesuatu itu. Sehingga ada hal-hal yang mungkin kita melihat itu suatu yang negatif, akan tetapi Allah ciptakan juga. Ya, karena penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tentunya ada yang secara maksud Allah menginginkannya, ada yang dibalik itu Allah inginkan. Ya. Sederhananya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya maksiat. Ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ya. Ini ciptaan Allah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang diinginkan dari ketetapan Allah itu adalah apa yang ada di baliknya. Bukan kemaksiatan itu secara zat yang Allah inginkan. Akan tetapi apa yang ada di balik itu. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan di sana ada kemaksiatan, ada keburukan, maka terjadilah yang namanya taubat. Terjadilah yang namanya istighfar. Terjadilah di sana yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad. Inilah maksud-maksud di balik Allah ciptakan hal yang telah kita sebutkan tadi. Ada hal-hal yang Allah inginkan di balik itu. Ya. Sehingga pada intinya apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, semuanya memiliki hikmah. Ya, walaupun kita mungkin memandangnya itu suatu yang tidak baik, suatu yang negatif, suatu yang mungkin tidak pantas disematkan kepada Allah, akan tetapi pada dasarnya semua yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan,
yang Allah takdirkan semuanya memiliki hikmah yang dalam. Ya. Penulis mengatakan, hadza huwa ma yaqsiduhu ahlus sunnati wal jamaah rahimahullahu ta'ala bil qadar. Fa innahum rahimahumullah muttafiquna ala annal imana bil qadari ruknun min arkanil iman. Maka inilah inti daripada takdir itu. Ya. Maksud substansi daripada takdir itu adalah 4 perkara ini. Para ulama sering menyebutnya dengan maratibul qadar. Ya. 4 perkara: ilmu, penulisan, kehendak, dan penciptaan. Ya. Keimanan kita kepada takdir harus meliputi 4 perkara ini. Ya. Kita beriman semua itu diilmui oleh Allah. Kita beriman semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi dan yang akan datang. Kita beriman semua itu atas kehendak Allah, tak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman semuanya itu Allah lah yang menciptakannya. Ya, jadi ini inti daripada keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat banyak ya dalil-dalil, landasan-landasan yang menjelaskan akan hal tersebut, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sungguh segala sesuatu itu kami ciptakan, kami buat sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan takdir. Artinya itu sudah diilmui oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelum lagi diciptakan manusia. Ya, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sungguh perkara Allah Subhanahu wa taala itu suatu yang ditakdirkan, suatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan hari ini, yang lalu dan yang akan datang, semua itu tak keluar dari 4 perkara yang telah kita sebutkan tadi. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Mida'ah bi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita memohon kepada Allah, berdoa, mengharapkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita, membawa kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita berkaitan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani dengan keyakinan yang full, keyakinan yang kokoh, yang kuat. Tidak boleh ada padanya keraguan sedikit pun. Ya. Jangankan tak beriman, ragu pun kita tak boleh akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian seorang mukmin seharusnya senantiasa dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dengan beriman kepada takdir Allah telah kita sebutkan tadi, beriman terhadap 4 perkara. Itu disebut dengan maratibul qadar. Yang pertama, kita beriman akan ilmu Allah. Allah mengilmui, mengetahui semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya, semua itu Allah ketahui, Allah ilmui secara detail. Ya, ini harus kita tekankan, karena ada orang-orang yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi.
Tentu ini kekufuran. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah mengetahui, akan tetapi pengetahuan Allah itu secara ijmal, secara umum saja. Adapun secara rinci, secara detail, maka Allah tidak mengetahuinya. Ya, maka itu juga pemahaman yang keliru. Kita mengatakan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang, dan akan terjadi. Dan semua Allah ketahui secara detail. Kemudian Allah tuliskan semuanya itu. Ya, tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan kemarin, hari ini, itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita yakin. Ya, harus percaya dia. Tidak boleh ada padanya keraguan. Ya. Kemudian setelah Allah catat, tentu itu semua merupakan kehendak Allah. Keinginan Allah Subhanahu wa taala, tak keluar dari kehendak Allah. Apa yang terjadi di alam ini semuanya tak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana yang berkehendak lain. Semuanya tunduk akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki jadi. Apa yang Allah tak kehendaki maka itu tidak jadi. Demikian pula kita punya rencana-rencana. Boleh jadi apa yang kita rencanakan itu tak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan terjadi. Ya. Atau boleh jadi apa yang kita tidak rencanakan tapi Allah kehendaki, maka terjadilah. Karena memang semuanya itu di bawah payung kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kita akan hal ini itu membuat kita menjadi lega. Membuat kita menjadi tenang. Ya, karena semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya Allah yang ciptakan. Ya. Bahkan perbuatan kita juga Allah yang ciptakan, Allah yang kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Musibah apapun yang ada di muka bumi ini, ya, atau apa yang menimpamu daripada musibah itu, penyakitkah, maut, dan lain sebagainya, semuanya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi. Ya. Dan yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin akal kita yang lemah ini mungkin tidak sanggup ya mencapai hal tersebut. Bagaimana Allah bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi dan seterusnya, dan Allah catat. Yaitu akal manusia yang sangat lemah. Ya, tidak sebanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua yang terjadi di muka bumi ini, musibahkah itu, kabar gembirakah itu semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas barusan kita bacakan, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya, musibah apapun yang ada di muka bumi ataupun yang menimpa diri kalian itu kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum lagi Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kataballahu ta'ala maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah catatkan takdir makhluk-makhluk, ketentuan makhluk-makhluk, kapan seseorang hidup, kapan seseorang meninggal, kapan seseorang punya anak, kapan anaknya besar, di mana disekolahkan,
bagaimana rezekinya, bagaimana kebahagiaannya. Semua itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Sudah dituliskan dan telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pena telah kering. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, "Wasta'in billahi wa la ta'zaz. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al." Senantiasa engkau memohon pertolongan kepada Allah, jangan lemah untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Senantiasa mohon pertolongan kepada Allah, jangan sandarkan kepada kekuatanmu, jangan pernah lemah, jangan letoy, jangan putus asa. Ya, setiap hari harus kita tajdid, perbaharui niat kita. Demikian pula rasa sandar diri kita kepada Allah, terus kita perbaharui sebelum kita berangkat kerja. Memohon pertolongan kepada Allah, kita ini lemah. Mara bahaya datang dari segala penjuru. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya menimpamu suatu hal, suatu perkara yang tidak mengenakkan, maka jangan ucapkan seandainya aku melakukan ini dan itu. Akan tetapi ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini salah satu doa, salah satu zikir ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, yang menyedihkan dan lain sebagainya, yang mengajarkan kepada kita untuk tidak menyesal ya, ataupun berandai-andai. Karena yang demikian itu membuka pintu syaitan, menjadikan orang terus-menerus dalam kesedihan, menjadikan orang terus-menerus larut di dalam rasa malas, rasa futur dan seterusnya. Kita harus bangkit ya, dan kita terus berjalan, bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, memohon isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa lisan kita ini terus kita ajari untuk berzikir, mengatakan segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang demikian hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia, karena dia menjalani hidup yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti dia melakukan segala hal sehingga dia pun mengatakan ini takdir Allah, tidak. Allah telah turunkan kitab-kitabnya, Allah telah utus rasul-rasulnya menjelaskan kepada kita mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Tinggal kita memilih. Kita tidak tahu apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berdalil dengannya. Allah telah berikan rambu-rambu mana jalan kebahagiaan, mana jalan kesengsaraan. Kita yang memilih, Allah yang mengetahui. Kita tidak mengetahui apa yang dicatat oleh Allah. Kita hanya menjalani dan kita terus berusaha berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 menit. Sambil kita terus berikhtiar akan apa yang kita hendaki. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, dan ini hadis yang masyhur ya terkait dengan keimanan, hadis yang panjang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, salah satu dalil yang mengatakan bahwa wajibnya kita beriman kepada ketentuan Allah, baik itu ketentuan yang baik ataupun yang buruk dalam pandangan kita, karena sejatinya semua yang Allah kehendaki adalah baik, adalah hikmah. Sekalipun mungkin dari sudut pandang manusia ada yang dia melihatnya itu baik, adapun ada yang melihatnya itu adalah suatu yang tidak baik baginya. Akan tetapi pada hakikatnya semuanya ada hikmah di baliknya, tinggal lagi kita ya melihat hikmah tersebut ya dan mengambil pelajaran di baliknya. Ya, disebutkan di dalam athar ya, lan tu'mina billahi hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. 1 menit. Wa ta'lam ma asabaka lam yakun liyukhti'aka
wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Engkau tidak akan beriman kepada Allah sampai engkau beriman kepada ketentuan Allah, dan engkau yakin bahwa apa yang telah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meleset, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu engkau tidak akan pernah mendapatkannya. Inilah hakikat daripada keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Walid bin Rashid Sa'idan hafizahullahu ta'ala, satu kitab yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Masih kita dalam tema iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dalil berkaitan tentang ini hadis Nabi SAW, lan tu'mina billahi hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Engkau tak akan bisa beriman kepada Allah, tak akan sempurna imanmu kepada Allah sampai engkau benar-benar beriman akan ketentuan Allah, benar-benar yakin semua itu terjadi akan ketentuan Allah, atas ketentuan Allah. Dan engkau harus yakin apa yang telah ditakdirkan untukmu, telah dicatatkan untukmu dari rezeki kah, anak kah, istri dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah salah alamat. Sebaliknya, apa yang tidak ditakdirkan untukmu, bagaimanapun engkau usahakan, tak akan pernah menghampirimu. Nabi SAW bersabda, al-qadar al-hadha, takdir itu seperti itu. Man mata ala ghairi hadha dakhalan nar, barang siapa meninggal dunia tidak dengan keyakinan seperti itu, maka diancam masuk ke dalam neraka. Dia meninggal tapi masih memiliki keyakinan yang menyimpang di dalam permasalahan takdir, maka dia diancam dengan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ajma'a ahlul ilmi rahimahumullah ala anna man ankara al-qadara jumlatan wa tafsilan kafara. Barang siapa atau sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang-orang yang mengingkari takdir secara umum dan secara terperinci, tak mau dia beriman, orang ini kufur, keluar daripada agama Islam. Iya. Wa qad taqarrara 'indahum rahimahumullahu ta'ala annal imana bil qadari yatadammanu al-imana bi arba'i maratib. Dan ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah telah menggariskan bahwa iman kepada takdir terbagi menjadi 4 kedudukan. Dan ini telah kita sebutkan tadi. Al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bi kulli ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun allau kana kaifa yakunu. Yang pertama, beriman kepada Allah. Allah mengilmui segala sesuatu yang telah terjadi masa lalu dan sedang terjadi, dan ketika akan terjadi bagaimana terjadinya itu Allah telah ilmui. Wa annahu la yakunu min harakah, tidaklah di sana ada satu pergerakan, satu goyangan, wala sukun, demikian pula suatu yang diam, wala hayatin, wala mautin,
Ada satu makhluk yang hidup, satu makhluk yang mati di belahan bumi manapun. Wala wujud, wala adam, suatu yang ada dan suatu yang tidak ada. Wala ginan, wala faqar, wala sihah, wala saqam. Demikian pula tidaklah di sana ada orang-orang yang fakir, orang-orang yang kaya, orang yang sehat, orang yang sakit. Demikian pula Allah mengangkat, Allah menurunkan. Bahkan tidaklah di sana ada satu daun pun yang jatuh ke muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengilmuinya. Satu daun yang gugur dari pohonnya di belahan bumi manapun Allah mengilmuinya. Ya. Demikian pula pergerakan kita, aktivitas kita, perbuatan kita, amalan kita di siang hari, di malam hari, di tempat keramaian, di tempat yang sepi, semuanya itu diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pemahaman ini kokoh di dalam diri kita, kiranya kita berusaha dua hal: memperbanyak kebaikan, memperbanyak memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif. Yang kedua, berusaha kita terus meninggalkan atau mengerem diri kita, jiwa kita, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena kita meyakini Allah mengetahuinya semua. Ya, Allah melihatnya, Allah mencatat semuanya. Demikian pula keyakinan itu ketika kokoh di dalam diri kita, ketika kita tertimpa suatu hal yang menyedihkan, kita lebih bisa menerima. Sebab itu semua sudah diilmui oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah. Kita menjalankan apa yang Allah kehendaki. Serahkan, kita ini milik Allah. Apa yang ada pada kita juga milik Allah. Maka itu semua kehendak Allah. Kapan Allah ingin ambil, maka kita hanya menjalani saja. Sehingga apa yang kita miliki sejatinya jangan sampai masuk ke dalam hati. Cukuplah harta benda dunia itu kita genggam di tangan kita, sehingga ketika Allah ambil, dengan mudah kita rela. Berbeda dengan orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia sampai masuk ke dalam hatinya. Maka tatkala Allah ambil harta bendanya, keluarganya, dan lain sebagainya, dia tidak bisa menerimanya. Bahkan sebagian orang sampai sakit, sampai gila, dan lain sebagainya, karena kurangnya kepada takdir, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin semuanya itu telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita boleh mendalami lagi, semuanya itu al-imanu bi anna Allah ta'ala kataba kulla syai'in fil lauhil mahfuz. Semua itu sudah dicatat oleh Allah di dalam lauh mahfuz. Wa annahu subhanahu wa ta'ala ma farrata fil kitabi min syai'. Allah tidak pernah lalai dari apa yang terjadi di muka bumi ini secuil pun. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-imanu bi anna Allah ta'ala sya'a kulla syai'in kana wa yakunu, fama sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semuanya itu atas kehendak Allah, atas keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tak kehendaki maka tak terjadi. Apapun perbuatan kita, amalan kita, itu juga bagian daripada kehendak Allah. Akan tetapi sekali lagi kita gariskan, apa yang akan terjadi, kita tidak ada yang mengetahui. Kita boleh mengetahui hal-hal yang sudah terjadi. Siapa pasangan hidup kita sudah terjadi, kita mengetahui. Akan tetapi misalnya berapa anak kita, apa jenis kelaminnya, bagaimana kesehatannya,
bagaimana kebahagiaannya, itu suatu yang kita tidak mengilmuinya. Tapi harus kita tanamkan di dalam benak kita, semua itu kalaupun terjadi sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita jalani nanti itu menjadi ringan. Ya. Boleh jadi mungkin Allah berikan kita ya tidak banyak dari segi harta. Demikian pula mungkin tidak banyak dari segi keturunan. Itu takdir Allah, itu keinginan Allah. Mungkin keinginan kita ingin memiliki keturunan yang banyak. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Atau sederhananya mungkin kita ingin anak laki-laki, tapi Allah menghendaki anak perempuan. Maka apa yang Allah kehendaki terjadi, bukan apa yang kita kehendaki. Kita boleh berikhtiar, kita boleh berdoa, tapi hasil tetap di tangan Allah. Dan itu harus kita tanamkan di dalam dada kita, sehingga kita menjalani hidup ini menjadi ringan. 2 menit. Ya. Kemudian yang berikutnya, al-imanu bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu li kulli syai'in fala khaliqa 'alal haqiqati illahu. Kita beriman bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya. Allah yang menciptakannya. Sekalipun anak kita. Kita hanya melakukan proses biologis, tapi yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini, sehingga pada waktunya kita juga tidak menjadi orang yang sombong. Apa yang kita dapatkan daripada anak-anak yang sehat, keturunan yang saleh, itu ciptaan Allah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalah kita, makhluk yang lemah. Ketika ini kuat, kokoh, kita juga akan menjadi orang yang tidak sombong, orang yang tawadhu. Karena semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesimpulannya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sah keimanan seseorang sampai dia benar-benar beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala ada 4 cakupannya. Kita beriman akan ilmu Allah, kita beriman akan penulisan bahwa semua itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman semua itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman, kita yakin Allah lah yang pada akhirnya menciptakan segala sesuatu. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita rasa ridha, menerima akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.